Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kelas, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan ya, materi selanjutnya, yang mana kemarin itu kita sampai ke bentuk-bentuk pasar. Bentuk pasar ada 4 gitu ya kalau nggak salah, pasar monopoli, oligopoli, persaingan sempurna, bahkan ada ke pasar monopolistik. Nah, kali ini kita mencoba mempelajari gitu ya, materi berikutnya tentang ya penentuan upah ya di pasar tenaga kerja. Jadi upah itu ya, ternyata memang harus ditetapkan. Tergantung apa ya? Kembali lagi tergantung daripada demand dan supply, penawaran tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja. Oke. Kalau bicara tentang tenaga kerja, tentu kan kita berbicara tentang faktor-faktor produksi gitu ya. Tenaga kerja ini adalah salah satu faktor-faktor produksi yang sangat penting dalam kegiatan produktivitas sebuah perusahaan. Nah, pembayaran kepada faktor produksi dapat dibedakan kepada 2 istilah atau 2 pengertian. Kita sering mendengar kata-kata gaji dan upah. Ya, gaji dan upah. Nah, dalam pengertian sehari-hari, ini gaji diartikan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja tetap atau tenaga kerja profesional dan sifatnya periodik begitu. Seperti misalkan pegawai pemerintah, ya, kemudian dosen, guru, manajer, akuntan, dan seterusnya. Nah, umumnya pembayaran gaji ini sifatnya per bulan atau periodiknya setiap bulan atau bulanan, gitu ya. Sedangkan upah, ya, di sini upah yang dimaksud adalah sebagai pembayaran juga kepada pekerja, umumnya adalah kepada pekerja lepas. Ya, pekerja lepas ini, ya di sini tulis pekerja kasar gitu ya. Sebetulnya pekerja lepas yang pekerjaannya selalu berpindah-pindah, ya, seperti pertanian, gitu ya. Pekerjaan pertanian, pekerjaan tukang, gitu ya. Kemudian pekerjaan buruh. Nah, ini biasanya sering dikategorikan definisinya upah. Walaupun prinsipnya sama, adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemberi kerja ya untuk memproduksi bahan produksinya, gitu ya. Nah, dalam teori ekonomi, upah diartikan sebagai pembayaran ke atas jasa-jasa fisik maupun mental, gitu ya, yang disediakan oleh tenaga kerja kepada perusahaan. Ya, jadi memang ini adalah pembayaran ya ke atas jasa-jasa fisik, maksudnya fisik itu fisik maupun jasa, gitu ya. Nah, dengan demikian dalam teori ekonomi tidak dibedakan antara pembayaran atas jasa pekerja tetap dan profesional dengan pembayaran ya, ke atas jasa pekerja tidak tetap atau lepas tadi. Jadi upah dan gaji dalam kasus kita sekarang ini adalah kita anggap sama, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan ya, untuk ya memenuhi produksi daripada perusahaan tersebut. Nah, tujuan dari bab ini adalah untuk menerangkan beberapa aspek penting yang berhubungan dengan upah. Dalam pengertian teori ekonomi, yaitu pembayaran kepada berbagai bentuk jasa yang disediakan dan diberikan tenaga kerja kepada para pengusaha. Nah, sementara aspek-aspek yang berkaitan dengan upah, diantaranya 1, menunjukkan perbedaan di antara upah uang dan upah real. Upah uang dan upah real, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, menerangkan peranan produktivitas di dalam menentukan upah real dan faktor-faktor yang menentukan produktivitas. Nah, 2 itulah aspek-aspek yang berkaitan dengan upah.
Oke, baik. Jadi aspek-aspek yang berkaitan dengan upah itu ya dua, menunjukkan upah real, kemudian menerangkan berapa peranan produktivitas. Ya. Nah, yang ketiga itu menunjukkan penentuan tingkat upah di dalam berbagai bentuk pasar tenaga kerja. Yang keempat, menerangkan faktor-faktor yang menyebabkan terdapatnya perbedaan upah di antara berbagai golongan tenaga kerja. Nah, itu kira-kira ya aspek-aspek terkait dengan upah tadi. Nah, sekarang kita bicara tentang upah uang dan upah real. Perbedaan di antara upah uang dan upah real. Di dalam jangka waktu panjang, kecenderungan yang selalu berlaku adalah keadaan di mana harga-harga barang maupun upah terus-menerus mengalami kenaikan, ya. Tetapi kenaikan tersebut tidaklah serentak dan juga tidak pada tingkat yang sama besarnya. Perubahan yang berbeda ini akan menimbulkan kesulitan pada kita untuk mengetahui sampai di mana kenaikan pendapat merupakan suatu gambaran, ya. Maksudnya kenaikan pendapatan, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, upah uang dan upah real. Ini poinnya ya, upah uang dan upah real. Upah uang ya. Upah uang adalah jumlah uang yang diterima para pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran ke atas tenaga mental. Ini maksudnya jasa ya, atau fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi. Jadi ini memang adalah uangnya, jumlah uangnya. Nah, kemudian upah real. Ini adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut membeli barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja. Nah, upah real ini adalah dihitung dari ya seberapa besar ya harga-harga tersebut berubah. Nah, ini sebagai contoh misalkan. Contoh ya, untuk memperjelas perbedaan misalnya tahun 98 begitu, seorang pekerja di suatu industri tekstil menerima pendapatan Rp200.000 per bulan. Mantap. Sementara ya pada tahun 2008 pekerja itu masih melakukan pekerjaan yang sama. Kemudian ya pendapatannya beda gitu ya. Pekerjaan yang sama dan pendapatannya berbeda berapa? Rp600.000 per bulan. Kalau kita lihat dari nilai rupiahnya tentu berbeda. 200.000 per bulan dengan 600.000 rupiah per bulan. Nah, kita lihat di antara tahun 98 sampai 2008, misalkan harga telah menjadi 2 kali lipat. Ya. Umpama kita tahu ya, tahun 98 dulu beli pecel ayam berapa satu porsi kan gitu ya. Kemudian sekarang berapa? Ini kan ada inflasi gitu ya, inflasi yang terjadi di antara tahun tersebut. Nah, diasumsikan misalkan telah menjadi 2 kali lipat. Nah, dengan demikian pendapatan pada tahun 2008 kalau diukur dari kemampuannya membeli barang, ya, ini hanyalah mempunyai nilai real sebesar Rp300.000, ya, mempunyai nilai Rp300.000, yaitu setengah dari upah yang diterima. Ya. Nilai realnya adalah setengah kali dari nilai uang ya, dalam uang karena harga telah menjadi 2 kali lipat, gitu ya. Nah, kenapa 300.000? Ya 600.000 itu ya karena dibagi 2 gitu ya. Dibagi 2 menjadi 300.000. Jadi enggak murni nilai real itu 600.000. Jadi hanya 300.000. Karena dari tahun 98 sampai 2008 itu harga-harga naik 2 kali lipat. Ya, sehingga 600.000 itu tinggal saja dibagi 2 ya nilainya hanya 300.000 nilai realnya. Ya. Nah, gambar ini menunjukkan ya upah naik ya menjadi 3 kali lipat, tetapi upah real hanyalah naik menjadi 1,5 kali lipat. Ya. Dari 200.000 ya menjadi 300.000 itu kan 1,5 kali lipat. Sementara ya upah uang itu naiknya 3 kali lipat dari 200.000 ke 600.000. Disitulah letak perbedaan daripada
upah uang dan upah real. Nah, kalau kita mau menghitungnya, ya bisa lihat ke tabel ini. Ya. Tabel pertama ini tahun. Tahun 91, 90, 95, 2000 sampai 2002. Sementara upah uang itu per unit misalkan dari 700, 1050, 1800, 2880. Sementara indeks harga, nah ini harga kan berubah-ubah ya. Dari 100 ke 105 ke 150 hingga ke 160. Nah, cara menghitung upah real ya untuk tahun 90 ya 100 dibagi 100 lalu dikali 700. Jadi upah real memang 700. Kemudian tahun 95 berapa upah realnya? Itu bukan 1050 lagi. Ya, tapi 100 dibagi 105. Kemudian dikalikan 1050. Jadi menjadi 1000 gitu ya. Kemudian 1800 tahun 2000 upah uangnya. Nah, upah realnya enggak segitu. Yaitu 100 dibagi 150 kemudian dikali 1800. Hasilnya 1000. Nah, 2002 juga begitu. Ya, upah uang itu 2080. Kemudian ya harganya itu 160. Berarti 100 dibagi 160 sama dengan 2080. 100 dibagi 160 dikali 2080 sama dengan 1000. Ini kebetulan hasilnya 1000 semua gitu ya. Jadi sebetulnya upah real itu ya hanya naik di tahun 95. 2002 tidak naik upah realnya. Tetap mengalami maksudnya tidak berubah gitu ya. Yang mengalami perubahan hanyalah upah uang. 700, 1050, 1800 sampai ke 2080. Nah, itu kira-kira cara memahami kita dalam mengenal upah real dan upah uang. Ya. Nah, kemudian peranan produktivitas dalam menentukan upah. Ya. Nah, upah real yang diterima tenaga kerja ini juga tergantung daripada ya tingkat produktivitasnya. Ya. Seberapa banyak dia bekerja, gitu ya, seberapa besar produktivitasnya. Dan mengenai kenaikan upah di berbagai negara, terutama di negara maju, menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan yang erat sekali di antara kenaikan upah real para pekerja dengan kenaikan produktivitas. Ya, untuk lebih jelasnya, ini bisa kita lihat di kurva berikut ini. Nah, N ini adalah jumlah tenaga kerja, ya. Kemudian W ini adalah tingkat upahnya. Sementara yang berdiri tegak ini adalah ya, kurva penawarannya. Diasumsikan kurva penawarannya adalah N, ya, dia berdiri seperti ini. Nah, ketika MRP-nya 0, maka di sini ya akan terjadi ya tingkat upahnya 0. Maka terjadi keseimbangan di equilibrium 0. Ini awalnya. Maka ketika tingkat produktivitasnya naik, maka upahnya juga akan naik dari W0 ke W1 ya. Ini marginal revenue produknya juga naik ya sama dengan D1. Di MRP ini marginal ya revenue product atau kinerja atau produktivitas daripada tenaga kerja tersebut. Jadi kalau memang produktivitasnya naik, maka upah yang akan diterima atau yang diberikan oleh perusahaan juga akan naik. Nah, itu kurva upah real tenaga kerja. Nah, ini keterangannya. Keterangannya di situ kita lihat ya, kurva MRP 0 adalah sama dengan D0, artinya memang sama dengan jumlah permintaan. MRP 1 sama dengan demand 1, menunjukkan hasil penjualan marginal. Nah, ini nanti bisa kita baca ya. Intinya adalah ya tingkat produktivitas itu mempengaruhi daripada ya besarnya upah real yang akan diberikan oleh kepada pekerja. Nah, sumber-sumber kenaikan produktivitas setidaknya ada 3 yang bisa menjadikan
kenaikan produktivitas. Yang pertama adalah kemajuan teknologi memproduksi. Ya. Kemajuan teknologi memproduksi. B, pertambahan kepandaian dan keterampilan tenaga kerja. Kemudian yang C, perbaikan dalam organisasi perusahaan dan masyarakat. Jadi kemajuan teknologi ini memang membuat pekerjaan menjadi efisien sebetulnya. Yang tadinya bisa mengerjakan 10 unit, oleh karena ada teknologi bisa 100 unit. Pertambahan kepandaian dan keterampilan tenaga kerja juga begitu. Kompetensi, ya. Kalau tenaga kerja mempunyai keahlian, kepandaian tertentu, ini tentu akan meningkatkan produktivitas. Kemudian perbaikan dalam organisasi, itu juga. Nah, produktivitas juga telah bertambah tinggi sebagai akibat langkah-langkah pemerintah memperbaiki infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, dan jaringan telekomunikasi, dan perbaikan peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi dan perusahaan. Peraturan yang menjamin persaingan, peraturan yang menyederhanakan pendirian badan usaha dan mengekspor, misalnya memberikan sumbangan yang penting ke atas menaikkan efisiensi dan produktivitas kegiatan perusahaan. Nah, ini juga bisa meningkatkan kenaikan produktivitas. Nah, kalau bicara penentuan upah di pasar persaingan sempurna dan monopsoni. Kita sudah pelajari kemarin pasar ya, Sony itu adalah pembeli gitu ya. Monopoli gitu ya. Monopoli ada monopsoni. Sony itu adalah pembeli gitu ya. Penjual adalah poli gitu. Nah, pasar tenaga kerja dibedakan dalam beberapa jenis. Bentuk-bentuk pasar tenaga kerja yang terpenting adalah satu, tenaga kerja bersifat persaingan sempurna, yaitu di dalam pasar tersebut tenaga kerja maupun perusahaan-perusahaan tidak mempunyai persatuan. Yang kedua, ya, monopsoni, ya, monopsoni, yaitu pasar tenaga kerja, ya, di mana satu pengusaha merupakan pembeli tunggal dari tenaga kerja yang ditawarkan. Sementara pasar kerja tenaga kerja monopoli, yaitu pasar tenaga kerja di mana para bekerja bersatu dalam suatu perusahaan atau serikat buruh dalam menawarkan ya tenaganya. Jadi ada serikat gitu ya, perusahaan-perusahaan yang menyuplai tenaga kerja. Oke. Nah, yang empat, pasar monopoli di kedua belah pihak. Artinya si penerima tenaga kerja menguasai juga, si penyalur tenaga kerja juga menguasai juga. Jadi terjadi monopoli bilateral. Nah, dalam pasar tenaga kerja perusahaan adalah pembeli tunggal jasa tenaga kerja, ya, dan tenaga kerja secara bersama melalui serikat buruh menawarkan tenaganya. Jadi kedua belah pihak sama-sama mempunyai kekuasaan atau menentukan daripada pasar tersebut. Nah, kita urai pasar ya, persaingan sempurna dalam pasar tenaga kerja. Nah, kira-kira seperti ini ya. Pasar persaingan sempurna dalam pasar tenaga kerja berarti di dalam pasar terdapat banyak perusahaan yang memerlukan tenaga kerja. Dan tenaga kerja yang ada di dalam pasar tidak menyatukan diri di dalam serikat buruh yang akan bertindak sebagai wakil mereka. Nah, di dalam pasar tenaga kerja yang bersifat itu, sifat-sifat permintaan dan penawaran tenaga kerja tidak berbeda dengan sifat-sifat permintaan dan penawaran di pasar barang. Jadi memang persaingan sangat sempurna gitu ya. Jadi sama dengan yang ada di hukum pasar barang dan jasa. Gitu ya. Nah, misalkan ya di sini kita lihat ya ada kurva di mana bersinggungan garis permintaan tenaga kerja atau garis D sama dengan MRP ini ya, dia akan menjadi seimbang ketika ya garis W ini menyentuh di garis demand. Garis W ini adalah garis S ya. Pada W tingkat upah tertentu dan L pada jumlah tenaga kerja tertentu. Nah, kemudian akan terjadi equilibrium ya. Akan terjadi equilibrium. Kita lihat di sini ya, persinggungan antara kurva permintaan dengan kurva penawaran di pasar persaingan sempurna ya. Kalau kita lihat di
sini ini adalah permintaan dan penawaran, ya, permintaan dan penawaran tenaga kerja dalam pasar persaingan sempurna. Tapi ini keadaan di sebuah perusahaan. Kalau misalkan perusahaan di sini adalah ya, menetapkan upah sekian, maka pada tingkat tenaga kerja sekian yang akan diterima oleh perusahaan tersebut. Ya. Nah, ini contoh daripada persaingan sempurna ya dalam bentuk perusahaan. Nah, ini bisa dibaca juga ya, rinciannya ini. Nah, pasar tenaga kerja monopsoni. Karena kalau kita lihat pasar tenaga kerja monopsoni, ya, ini kurvanya sama persis dengan kurva demand supply. Ya, di mana kita lihat ya, apabila ya di sini kita lihat ya apa namanya kurva permintaan, maaf ini kurva penawaran SS gitu ya, supply, kemudian di sini adalah kurva permintaan. Nah, di sini dikatakan bahwasanya untuk menerangkan penentuan tingkat upah di pasar monopsoni dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu menggunakan kurva. Untuk gambaran penjelasan menggunakan contoh pada 8.3 ini ya. Nah, ini dia. Nah, penjelasannya gitu ya, kurva ini menunjukkan demand dan supply tenaga kerja di perusahaan. Nah, W seimbang dengan permintaan tenaga kerja berarti tidak dapat mempengaruhi tingkat upah. Ya. Jadi bebas nih gitu ya. Tingkat upah itu ya kadang naik, kadang turun gitu ya, tergantung jumlah permintaan. Kalau permintaan tinggi berarti upahnya turun. Kalau permintaan apa namanya turun ya berarti upahnya naik. Nah, titik keseimbangan ketemu di sini. Ya. Nah, sementara S adalah penawaran tenaga kerja. Kemudian kurva D adalah permintaan tenaga kerja. Kemudian E adalah equilibrium yang dicapai dengan jumlah tenaga kerja sebanyak OL. OL itu ya 0 ya, 0 L. Jumlah tenaga kerja dengan 0 W. Nah, itu kira-kira ya tentang demand and supply. Pasar tenaga kerja apabila pasarnya persaingan sempurna. Nah, upah dan penggunaan tenaga kerja dalam pasar monopsoni bisa juga dijelaskan dalam sebuah tabel. Ya, misalnya di situ ada kolom pertama tabel, ya, mulai dari tenaga kerja 1 orang, 2 orang sampai ke 7 orang. Kemudian ini tarifnya, ya, ongkosnya. Kalau 1 orang bayarnya 300, kalau 2 orang ya 400, kalau 3 orang 500 dan seterusnya. Kalau 7 orang ya 900. Sementara kalau kita total ini ya, kalau kita total ya tinggal saja 8 dikali 2 ya berarti kan 800. 5 dikali 3 berarti 1.500. 6 dikali 4 2.400. 7 dikali 5 3.500 sampai 9 dikali 7 6.300. Nah, ini total ongkosnya. Nilai marginalnya tentunya perubahan. Ya. Kita sudah belajar menghitung nilai marginal. Kalau kita lihat, ya dari 300 ke 800, ya itu berubahnya adalah 500, gitu ya. Dari 800 berubah ke 1.500, ini berubahnya 700. Dari 1.500 berubah ke 2.400, ya ini berubahnya 900. Dari 2.400 ke 3.500 ini berubahnya 1.100. Dari 3.500 menjadi 4.800 ini berubahnya 1.300. Dari 4.800 menjadi 6.300 ini berubahnya 1.500. Kok nggak dibagi Pak? Kan dibagi 1 gitu ya. Kan berubah 1 juga ya. Masih ingat rumusnya ya? Perubahan total dibagi dengan perubahan kuantitas. Sebetulnya ini 1 ya. 1 ke 2 1, 2 ke 3 1, 3 ke 4 1 gitu ya. Saya 500 dibagi 1 ya 500, 700 dibagi 1 ya 700 dan seterusnya. Nah, hasil penjualan marginal ini tinggal dibalik saja ya. Yang terbesar ya, ini kita taruh atas sampai ke bawah. Ini apa namanya? Cara apa melihat upah dan penggunaan tenaga kerja dalam pasar tenaga kerja
monopsoni ya. Next kita lihat lagi ini keterangannya ya. Ini keterangannya. Saya baca di kolom 1 dan 2 ini adalah tarifnya gitu ya. Kemudian upah tenaga kerja bertambah apabila lebih banyak menggunakan tenaga kerja. Kemudian ongkos total tenaga kerja juga begitu ya. Ini bisa dilihat pada kolom 3 dan 4. Kolom 3 ini menunjukkan ongkos total tenaga kerja dan seterusnya. Pada waktu 2 tenaga kerja digunakan ongkos totalnya 800. Daripada waktu 3 ongkos 1.500. Ini berarti pada kolom 4 ongkos marginal tenaga kerja itu 700. Ya, dari mana? Dari 800 berubah ke 1.500. Nilai ini adalah lebih tinggi dari tingkat upah pada waktu 3 tenaga kerja digunakan. Upahnya adalah 500. Kalau kita lihat di sini, ya, upahnya kan 500. 3. Yang kedua upahnya 400. Itu maksud daripada keterangannya. Oke. Nah, yang terakhir di sini keadaan equilibrium ya, tercapai adalah ongkos marginal tenaga kerja harus sama nilainya dengan hasil penjualan marginal MCL adalah sama dengan MRP. Ya, kalau kita lihat itu MCL sama dengan MRP itu adalah di angka 900. Ya, di angka 900 dan pada harga 600 rupiah. Kalau kita lihat tabelnya ya ini angka 900 ya. MCL adalah sama dengan MRC ya. Pada saat harga berapa? Pada saat harga 600 di mana jumlah tenaga kerjanya 4 orang. Nah, itu ya kira-kira yang bisa dijelaskan pada grafik tersebut. Sekarang kita lihat gambar berikutnya. Ini ya, ini kita lihat. Ya. Nah, kondisi keseimbangan pasar tenaga kerja itu terjadi pada saat apa? Seperti kita ketahui pada saat demand ini ya bertemu dengan garis supply. Bertemu dengan garis supply. Di mana keseimbangannya adalah ketika tenaga kerjanya 5 orang, maka ya, jumlahnya adalah sebesar 700. Ya. Nah, sementara ya marginal cost labor MCL ini adalah marginal cost labor atau total ya, total marginal tenaga kerja itu ya dia akan menawarkan yang lebih tinggi gitu ya, akan menawarkan yang lebih tinggi. Nah, keseimbangan bagi mereka, bagi MCL itu adalah ada di angka 900 tadi yang kita jelaskan tadi. 900 ya. Di saat apa jumlahnya 4 orang gitu ya. Ini marginal yang menurut ya MCL marginal cost labor gitu ya. Labor itu adalah tenaga kerja. Itu adalah di tingkat 900 rupiah dan 4 orang tenaga kerja. Nah, ini terjadi semacam upah dan penggunaan tenaga kerja dalam pasar monopsoni. Nah, ini penjelasannya ya. Jadi penjelasannya saya bisa baca satu per satu. Nah, ini yang terakhir tadi ya. Dalam pasar tenaga kerja yang bersifat persaingan sempurna, equilibrium akan dicapai pada saat ya, upahnya 700, jumlah tenaga kerjanya 5. Ini tadi gitu ya. Upahnya 700 pada saat tenaga kerja 5. Ini adalah terjadi ya terdapat persinggungan antara garis demand dengan garis supply. Sementara MCL tadi dijelaskan dalam ini. Nah, keadaan equilibrium tercapai ongkos marginal ya MCL dengan MRP ya, yaitu 900 dan 600. Oke. Sekarang kita lihat lagi. Nah,
Dalam pasar tenaga kerja yang bersifat monopsoni, syarat untuk mencapai equilibrium, ya ini dijelaskan lagi kembali, gitu ya, itu adalah tercapai masing-masing 900. Dengan demikian, equilibrium dicapai apabila 4 tenaga kerja digunakan pada tingkat penggunaan tenaga kerja. Ini upahnya adalah Rp600. Baik, sekarang kita lanjut ke penentuan upah di pasar monopoli dan monopoli bilateral. Ya. Monopoli dan monopoli bilateral. Nah, dengan tujuan ya monopoli dalam pasar tenaga kerja dengan tujuan agar mereka dapat memperoleh upah dan fasilitas. Upah dan fasilitas. Ya. Bukan keuangan yang lebih baik. Ya, tenaga kerja dapat menyatukan diri dalam serikat buruh atau persatuan pekerja, yaitu organisasi yang didirikan dengan tujuan agar para pekerja dapat sebagai sesuatu kesatuan membicarakan atau menuntut syarat-syarat kerja tertentu dengan para pengusaha, ya, dan seterusnya. Di pihak perusahaan, kekuasaan monopoli tersebut tidak terdapat. Ini berarti perusahaan-perusahaan datang ke pasar ya, tenaga kerja tanpa terlebih dahulu ya, mengadakan persepakatan di antara mereka. Permintaan akan tenaga kerja didasarkan pada efisiensi perusahaan mereka masing-masing dan kepentingan mereka masing-masing. Nah, penentuan upah dalam pasar tenaga kerja yang bersifat monopoli dibedakan atas 3 keadaan. A. Menuntut upah yang lebih tinggi dari yang dicapai pada equilibrium permintaan. B. Membatasi tenaga kerja. Kemudian yang C adalah menjalankan usaha yang bertujuan menaikkan permintaan tenaga kerja. Nah, sekarang kita jelaskan yang A. Menuntut upah yang lebih tinggi daripada equilibrium. Kalau organisasi buruh ini dapat meliputi dan mewakili sebagian besar tenaga kerja di dalam suatu industri, ya, untuk meningkatkan upah adalah sangat besar sekali. Jadi kalau dia memang bisa mewakili seluruhan, ini kekuatannya sangat besar. Gitu ya. Nah, apabila tuntutan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh para pengusaha, biasanya serikat buruh ini dapat membuat ancaman, misal mogok kerja, gitu ya. Ini yang akan menimbulkan implikasi yang sangat buruk pada perusahaan. Perusahaan tidak akan mampu mencari pekerja lain karena sebagian besar tenaga kerja di pasar merupakan anggota serikat buruh. Ya. Dengan demikian, perusahaan tidak ada pilihan. Dan mereka terpaksa memenuhi keinginan yang dinyatakan oleh serikat buruh. Jadi kalau pekerja itu ya diwakili oleh sebuah serikat, ini ngeri-ngeri juga bagi perusahaan. A kata serikat buruh, ya A semua bagi ribuan perusahaan. Ya. Berhenti kata serikat buruh, ya berhenti semua. Nah, penentuan tingkat upah di mana serikat buruh mempunyai kekuasaan yang sangat besar diterangkan pada gambar 8.5 itu. Nah, ini dia. Ya. Sebetulnya, kalau kita lihat di sini, keseimbangan itu terjadi, ini kan di perusahaan gitu ya. Keseimbangan sebetulnya terjadi itu antara L0 ya dengan W0, di mana tingkat upah ya atau jumlah tenaga kerjanya L0, maka tingkat upahnya adalah W0. Ya. Nah, ini terjadi keseimbangan kalau misalkan pasarnya persaingan sempurna. Nah, akan tetapi ya kalau misalkan tenaga kerja mempunyai kekuatan, dia akan bargaining untuk menaikkan upah dari W0 naik menjadi W1. Nah, ini akan mengakibatkan apa? Akan mengakibatkan jumlah tenaga kerja turun. Ya. Perusahaan akan menurunkan tenaga pekerjanya karena harganya tinggi, gitu ya. Karena harganya tinggi. Nah, dengan demikian, ya kalau tidak sanggup, gitu ya, maka ya dia akan menolak, ya, akan menolak. Sehingga dengan demikian antara L1 ya apabila ditolak antara L1 dengan L2 ini adalah ruang-ruang pengangguran ya, kelebihan supply.
Ya, di sini kelebihan supply, terjadi pengangguran. Jadi risikonya itu, kalau misalkan perusahaan juga nggak sanggup, ya sudah berarti kan tidak bekerja. Kalau mau bekerja lagi berarti kembali lagi ke upah yang W0 tadi. Ya. Nah ini dilematisnya seperti itu. Kalau misalkan ada bargaining antara perusahaan dengan penyuplai tenaga kerja. Nah dikatakan di sini upah di mana serikat buruh mempunyai kuasaan monopoli. Ya. Kita lihat keterangannya. Permintaan dan penawaran ini sebetulnya DD dan SS, gitu ya. Sementara equilibriumnya seperti kita tahu di saat L-nya 0, di saat W-nya 0, gitu ya. Nah, WI1 harga naik, harga upah naik. Pada tingkat WI1 ini, ya, perusahaan-perusahaan hanya bisa menyediakan, hanya bersedia menyediakan L1 turun gitu ya, dari L0 turun ke L1. Sedangkan pada tingkat W1 penawaran tenaga kerja gitu ya, penawaran tenaga kerja sebanyak L2 kan kelebihan, maka terdapat pengangguran sebanyak L1 L2 terpaksa harus menerima nasibnya. Ya, karena apa? Ya karena yang namanya harga tinggi orang kan berbondong-bondong pengen bekerja. Nah, akibatnya ya karena perusahaan sanggupnya cuma L1, dari L1 ke L2 ini ya gimana kerjanya? Nah, semakin tinggi tingkat upah yang dituntut oleh serikat buruh, ya ini makin banyak pengangguran yang akan terjadi. Pengangguran terlalu besar berakibat pada ketidakpuasan penganggur yang ada pada akhirnya akan meninggalkan serikat buruh dan bersedia menerima upah yang lebih rendah. Ya kalau kelamaan nganggur, ya dia akan berpikir ngapain kita ikut serikat buruh. Serikat buruh maunya besar. Perusahaan hanya sanggup menerima 1.000 orang. Ini yang antri di belakang 1.800 orang. Gitu ya. Yang 800 maunya gajinya W1. W1 cuma ngerekrut cuma 1.000. Kalau mau ngerekrut semua 1.800 ya dapatnya W0 gitu ya, gajinya turun. Nah, tentunya keadaan semacam ini membuat serikat buruh harus hati-hati juga dalam menuntut upah yang lebih tinggi. Jangan sampai menuntut ketinggian. Perusahaan juga kalau sudah give up, sudah nyerah, ya dia juga akan berbuat yang sama. Oke, ya. Ada saya gaji sekian, cuma saya bisa nerima sekian orang. Nah itu ya, ditarik menarik antara penyedia tenaga kerja dan pengguna tenaga kerja. Nah itu menuntut tadi. Yang kedua, membatasi penawaran tenaga kerja. Ya. Terhadap organisasi serikat buruh yang bersifat sangat khusus, misalnya persatuan sekretaris, persatuan ahli teknik, ya dokter dan seterusnya. Persatuan ini biasanya ya dapat mempengaruhi upah yang mereka terima dengan cara membatasi penawaran mereka. Salah satu cara membatasi keanggotaan atau cara lain menentukan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Pembatasan tersebut memungkinkan mereka memperoleh upah yang lebih tinggi. Nah, ini diterangkan dalam gambar 8.6 ya. Misal ya. Keseimbangan pertama terjadi pada saat E0. Ini lagi anteng-antengnya nih bahasa kita gitu ya. Oh lagi seimbang nih, gitu kan. Bang, begitu jumlah tenaga kerjanya L0 gitu kan. Kemudian upahnya W0. Nah, terjadi pembatasan ya, supply. Berarti supply ditarik. Gitu ya. Nah, supply ditarik gitu kan. Kalau ini kan S0 ini kan kurva penawaran. Nah, pembatasan berarti dibatasi, dikurangi jumlah penawarannya, maka bergerak ke kiri atas. Nah, karena dibatasi berarti kan berkurang nih ya, jumlah tenaga kerjanya. Maka otomatis di sini upahnya akan naik, bergerak juga ke atas dari W0 ke W1 sehingga terbentuk keseimbangan baru di sini E1. Ya di sini L0 bergerak ke L1, turun dia. Jumlah tenaga kerjanya turun ya, akibat apa? Akibat ada pembatasan. Tapi gajinya naik. Ya, tapi upah yang diberikan oleh perusahaan atau yang diminta oleh serikat buruh naik ya, menjadi W1 ya, dari W0 tadi. Nah, ini penjelasannya ya. Kita jelaskan barusan. Tadi baca di sini. Nah, yang ketiga,
menambah permintaan tenaga kerja. Ya, menambah permintaan tenaga kerja. Kedua cara serikat buruh untuk menaikkan upah di atas mencapai tujuannya dengan membuat suatu pengorbanan yang cukup serius, yaitu penggunaan tenaga kerja berkurang. Kekuasaan monopoli yang dimiliki para pekerja menyebabkan setiap pekerja dapat memperoleh upah yang lebih tinggi daripada upah di dalam pasar persaingan sempurna. Akan tetapi, jumlah tenaga kerja yang digunakan perusahaan ya adalah lebih baik daripada apabila pasar tenaga kerja berbentuk pasar persaingan sempurna. Nah, ini contohnya tadi ya. Nah, kelemahan di atas dapat dihindari apabila penekanan dari usaha serikat buruh dalam memperbaiki nasib anggota-anggotanya ialah dengan berusaha menambah permintaan ke atas tenaga kerja apabila usaha tersebut berhasil. Bukan saja upah akan menjadi bertambah tinggi, tetapi juga tenaga kerja yang digunakan perusahaan akan bertambah banyak. Ya. Jadi targetnya tadi nambah upah. Penawaran di sini tetap. Nah, bagaimana caranya? Permintaan ya tambah. Tadi judul di sini adalah menambah permintaan tenaga kerja agar upahnya naik. Gitu ya. Awalnya ini W0, wah ini W0 nggak ada ya, nah, kosong, kehapus. W0 awalnya ini W0 ketemu dengan L0. Maka di sini adalah keseimbangan pertama W0. Nah, untuk meningkatkan upah yang ketiga itu adalah meningkatkan permintaan tenaga kerja. Berarti kurva D0 ya, D0 ini bergerak ke kanan atas. Artinya bertambah. Ya, bergeser ya, bergeser ke kanan bertambah menjadi D1 D1. Nah, ini otomatis ya L0 bergerak ke L1 ya, atau di sini upahnya juga naik dari W0 ke W1. Maka terbentuklah keseimbangan baru di sini adalah E1 ya. Nah, ini adalah menaikkan penggunaan tenaga kerja dengan menaikkan permintaannya. Dengan menaikkan permintaannya. Kalau tadi dengan menurunkan penawarannya, sekarang dengan menaikkan permintaannya. Agar apa? Agar upah naik. Gitu ya, agar upah naik. Nah, ini juga keterangannya yang kita sebutkan tadi, bisa dibaca juga berulang-ulang di sini. Nah, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan oleh serikat buruh untuk menaikkan permintaan ke atas tenaga kerja, yaitu salah satunya yang paling bermanfaat adalah menaikkan produktivitas tenaga kerja. Tujuan ini dapat dicapai dengan satu, membuat seminar-seminar mengenai masalah pekerjaan, misalkan. Kemudian dua, mengadakan diklat atau kursus, gitu ya, yang bertujuan untuk mempertinggi keterampilan tenaga kerja. Nah, apabila produktivitas bertambah, ya, MRP itu produktivitas ya, marginal revenue product, naik, ini memungkinkan pengusaha menambah keuntungan dengan menggunakan lebih banyak tenaga kerja. Cara lain menaikkan permintaan tenaga kerja adalah dengan membuat tuntutan kepada pemerintah untuk melakukan proteksi yang lebih banyak kepada industri dalam negeri dan membatasi impor. Ternyata intervensi pemerintah juga penting. Ya. Keberpihakan pemerintah terhadap perusahaan dalam negeri juga penting. Kalau bicara dalam negeri berarti bicara produk lokal. Nah, musuhnya itu kan pasti produk impor. Kalau produk impornya lebih murah, sementara MRP-nya kita itu kalah, gitu ya, atau bahkan biaya kita lebih besar, nah ini akan menjadi persoalan sendiri, ya. Kita akan tergilas dengan produk-produk impor. Ini akan merugikan perusahaan. Nah, yang ketiga, ya itu tadi tentang jenis pasar. Yang ketiga adalah pasar tenaga kerja monopoli bilateral. Ini bilateral berarti sama-sama kuat nih. Ya, sama-sama kuat. Sebelumnya kita telah membuat analisis. Yang pertama, penentuan tingkat upah. Ya, penentuan tingkat upah apabila pasar tenaga kerja adalah monopsoni. Yang kedua adalah penentuan tingkat upah apabila pasar tenaga kerjanya adalah monopoli. Monopsoni pembelinya cuma satu. Monopoli pembelinya ada satu. Penjualnya ada satu. Dari analisis tersebut kita dapat melihat bahwa di dalam pasar monopsoni upah adalah lebih rendah dari di pasar persaingan sempurna.
sempurna. Sedangkan di pasar monopoli upah adalah lebih tinggi daripada pasar persaingan sempurna tersebut. Nah, dengan demikian upah mencapai tingkat yang berbeda sekali di dalam dua pasar tersebut. Berdasarkan kepada kedua analisis tersebut, ya, dalam bagian ini akan diterangkan penentuan tingkat upah di dalam pasar tenaga kerja monopoli bilateral, yaitu di dalam pasar tenaga kerja di mana tenaga kerja bersatu dalam serikat buruh, ya, dan di dalam pasar hanya terdapat satu perusahaan saja yang menggunakan tenaga kerja. Nah, dengan demikian dapat diterangkan gambar sebagai berikut. Ya. Ini adalah tingkat upah, ya, dalam pasar tenaga kerja monopoli bilateral, gitu ya. Kalau kita lihat di sini, ya, supply demand-nya itu terjadi di sini di L0 di saat L-nya 0, gitu ya. Dan di saat W-nya 0. L-nya ini adalah jumlah tenaga kerjanya, ya, sekian jumlahnya, ya, di L0, dan upahnya adalah W0. Ini keadaan persaingan sempurna. Tapi kedua-duanya mempunyai kekuatan yang sama. Seperti kita ketahui bahwasanya kalau buruh pengen upah yang tinggi. Ketika buruh pengen upah yang tinggi, dia akan naik dari W0 ke W2. Gitu ya. Dari W0 naik ke W2. Dia mintanya ini nih. Ya, mintanya titik ini. Bersinggunganlah garis MCL, gitu ya. Marginal cost labor atau total, ya. Total marginal, total biaya tenaga kerja. Ini akan bersinggungan dengan garis dengan garis demand di sini, gitu ya. Dia minta harga di angka W2. Dia minta harga di angka W2. Nah, otomatis kalau itu dipenuhi, maka tenaga kerja akan turun dari L0 ke L1. Tenaga kerja akan turun dari L0 ke L1 karena nggak mampu perusahaan membayar, ya, dengan harga W2 tadi. Nah, sementara perusahaan pun begitu, dia kepinginnya kalau bisa sih di bawah harga pasaran, gitu ya. W0-nya tanggaplah harga pasaran, ya. Dia maunya di bawah W1. Yaitu W1 di bawah W0 W1. Nah, di saat itu dia sanggup hanya untuk meminta jumlah tenaga kerja sebanyak L1. Nah, ini tarik menarik, ya, tarik menarik karena keduanya sama-sama mempunyai kekuatan monopoli. Monopolinya bilateral, hubungan dua, gitu ya, daripada dua pihak, gitu ya. Nah, faktanya ini sulit terjadi. Ya, faktanya sulit terjadi, misalkan terjadi di W2 atau terjadi di W1, gitu ya. Kenapa? Karena memang ini tergantung kuat-kuatan, gitu ya. Kalau posisi perusahaannya lebih kuat, ya, ini harga upah ini akan mendekati W1. Kalau, ya, posisi buruhnya atau tenaga kerjanya lebih kuat, ini harga akan mendekati W2. Jadi mana yang lebih kuat dalam melakukan tawar menawar, ya, di antara kedua belah pihak tersebut, mengingat kedua-duanya memiliki kekuatan dalam proses permintaan dan penawaran tenaga kerja. Nah, itu, ya, yang bisa dijelaskan seperti tabel di atas. Nah, di sini jelaskan apabila pihak serikat buruh yang lebih kuat, tingkat upah mendekati W2, ya, naik, gitu ya. Dan sebaliknya, jika perusahaan yang lebih kuat, tingkat upah akan mendekati W1, ya. Nah, ini tergantung daripada kekuatan, ya, serikat buruh dan perusahaan dalam perundingan tingkat upah. Jadi mereka nego, gitu ya. Nego, gitu ya. Jangan pasaran dong, gitu. Kalau misalkan pasaran misalkan UMR lah misal, gitu ya. Di atas UMR atau di bawah UMR. Kira-kira seperti itu. Nah, itu kira-kira, ya, tentang tingkat upah dalam pasar tenaga kerja monopoli bilateral. Nah, kemudian yang terakhir, gitu ya, yang terakhir di sini faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan upah. Kita telah menyadari bahwa di antara pekerja dan di antara berbagai golongan tenaga kerja terdapat perbedaan upah. Ya, kadang
sangat mencolok sekali besarnya. Ada juga yang hanya cukup untuk biaya hidup saja misalkan. Atau ada juga yang memungkinkan suatu kehidupan yang menyenangkan, ada pula yang memungkinkan suatu kehidupan yang sangat mewah. Nah, contohnya misalkan seperti pemain sepak bola, ya, tentunya sepak bola dunia, gitu ya, dan pemain sepak bola yang tidak terkenal dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan sebuah fenomena yang terjadi, ya, berbeda walaupun profesinya sama, gitu ya. Nah, yang terpenting kita analisis adalah faktor-faktor yang menyebabkan wujudnya perbedaan upah tersebut. Faktor-faktor yang menjadi sumber dari perbedaan itu adalah di antara pekerja-pekerja di dalam satu jenis pekerjaan tertentu dan di antara berbagai golongan pekerjaan. Ini apa namanya membuat gitu ya, membuat perbedaan menjadi upah menjadi berbeda-beda di antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian ya permintaan ya dan penawaran tenaga kerja dan perbedaan upah. Demand supply tenaga kerja dan perbedaan upah. Permintaan dan penawaran tenaga kerja di dalam jenis pekerjaan sangat besar peranannya dalam menentukan upah di sesuatu jenis pekerjaan. Ya, di dalam sesuatu pekerjaan terdapat penawaran tenaga kerja cukup besar, tetapi tidak banyak permintaannya. Ya, upah cenderung untuk mencapai tingkat upah yang tinggi. Nah, sebaliknya, di dalam sebuah pekerjaan terdapat ya penawaran tenaga kerja yang terbatas. Ya. Jadi kalau memang penawarannya terbatas, ya, sementara permintaannya tinggi, ya otomatis upahnya kan akan tinggi, gitu. Nah, contoh perbedaan pendapatan akuntan dengan ahli ekonomi, gitu kan? Maka walaupun permintaan ke atas ahli ekonomi relatif hampir sama, ahli ekonomi menerima upah yang lebih sedikit daripada akuntan misalkan. Nah, itu yang menyebabkan perbedaan ini terdiri daripada dipengaruhi oleh sebetulnya seperti biasa ya masalah demand dan supply. Ya. Yang makin langka ya keahliannya, maka semakin mahal dilakukan pembayaran seperti itu. Atau dia mempunyai kompetensi yang apa namanya yang langka, yang unik gitu ya. Dia bisa kapan saja ya menawarkan keahliannya kepada si penerima tenaga kerja. Nah, kemarin ada berita ya ada pegawai Netflix gitu ya. Hanya karena bosan dia resign. Padahal gajinya 500 juta per bulan. Nah, ini kan unik gitu ya. Pegawai Netflix hanya karena bosan dia resign. Kenapa resign? Bosan gitu ya. Kerjanya itu-itu aja. Gajinya 5,5 miliar lebih sebulan. Ini apa penyebabnya? Karena dia mempunyai kompetensi. Yang dia sadar betul kalau dia resign pasti banyak orang yang membutuhkan keahliannya. Nah, kalau kita gitu ya, banyak Anda pergi ya masih banyak yang masuk. Ini masalah demand dan supply. Nah, di samping faktor-faktor tersebut masih banyak faktor lain yang menyebabkan tenaga kerja diberi upah yang berbeda, di antaranya perbedaan jenis pekerjaan, perbedaan kemampuan, keahlian dan pendidikan, terdapatnya pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan, ya, ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja. Di pekerjaan-pekerjaan tertentu terdapat organisasi-organisasi profesional yang berusaha membatasi tenaga kerja profesional yang baru. Ya. Tujuannya apa? Ini untuk menjamin supaya pendapatan mereka tetap berada pada tingkat yang tinggi. Di negara kita, ya, faktor institusional tidaklah merupakan faktor yang penting yang menghambat mobilitas tenaga kerja. Tapi di beberapa negara, pembatasan institusional ada kalanya cukup serius. Sebagai contoh, Serikat Buruh di Amerika Serikat ada kalanya menuntut kepada majikan untuk tidak mengambil pekerja yang tidak menjadi anggota Serikat Buruh. Jadi dia ini si institusi, si perusahaan penyalur gitu ya atau Serikat Buruh, dia langsung mengontrol. Kalau saya misalkan perusahaan atau Serikat Buruh yang sedang bekerja ada 1.000 orang. Kalau 1.500, ini jadi turun harganya nih. Maka saya minta kepada mereka, jangan terima dulu orang dari serikat saya.
gitu ya. Karena kalau mereka masuk gitu ya, maka harganya akan turun. Yang tadi sudah bekerja, tadinya upahnya 2.000 misalkan, jadi 1.500 gitu ya, jadi turun. Karena apa? Bertambah lagi tenaga kerja gitu kan. Nah, di luar negeri ya sampai seperti itu untuk menjaga kestabilan upah yang tetap akan mereka pertahankan pada upah tertentu. Ya, jangan sampai turun gitu kira-kira ya. Kalau saya drop lagi nanti upah kalian turun nih. Gitu ya. Gimana caranya? Stop dulu deh. Nanti kalau kurang kita suplai lagi. Ya, bagaimana atau mensuplai tenaga kerja tanpa mempengaruhi ya upah yang akan diberikan. Ya, upahnya jangan turun gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, di kita ya sampai saat ini memang belum sampai ke sana. Institusi belum sampai kepada intervensi terlalu jauh ya. Karena memang ini masih kepada kompetensi gitu ya. Ya kompetensi dan juga memang perusahaan juga masih mempunyai bargaining yang tinggi terhadap pekerjaan. Karena pemerintah selalu mengatakan ya sebuah investasi itu akan menimbulkan lapangan pekerjaan. Nah, ini salah satu ciri-ciri bahwasanya ya bargaining masih dipegang oleh pada pihak perusahaan. Ya, masih dikendalikan oleh perusahaan. Walaupun pada praktiknya keduanya saling tarik menarik gitu ya. Serikat kerja harus terpenuhi kebutuhannya ya, yang perusahaan juga harus ya jangan sampai loss gitu ya. Nah, ini saling tarik menarik. Nah, baik ya, kelas itulah beberapa tentang ya penentuan harga ya atau penentuan upah ya tenaga kerja di upah ya di pasar tenaga kerja. Dan ya yang bisa kita bahas pada kali ini ya. Selanjutnya kita bisa diskusi apa saja yang bisa kita diskusikan terkait dengan penentuan upah di di pasar ya tenaga kerja. Sementara itu sekian dari saya ya, mohon maaf jika ada kekurangan ya. Mohon maaf atas ada kehilapan yang diberikan. Kita bisa diskusi melalui aplikasi e-learning maupun melalui via chatting WA. Billahi fisabil haq fasdabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.